بسم الله الرحمن الرحيم. موقف العلماء من التفسير بالرأي حيث أن العلماء كما ذكره الشيخ محمد حسين الذهبي قد اختلفوا في المذهبين. المذهب الأول منهم من منع هذا النوع من التفسير، يعني من المانعين منعوا التفسير بالرأي ولم يقبلونه، ومنهم وهذا هو الأكثر وهو الجمهور، يعني من المجيزين الذين أجازوا هذا النوع من التفسير بالرأي ولكن بشروط، لا بالقبول التام ولا بالقبول المطلق، ولكن القبول مع الشروط. وهذا الشروط هذه المسألة هو خلاف اللفظ الذي سنخوض في ذلك بعد الكلام وبعد الدراسة عن الأدلة من المذهبين. Jadi Syekh Az-Zahabi mengatakan dalam masalah tafsir bil-ra'yi ini, para ulama terpecah menjadi dua mazhab, antara yang menolak dan yang menerima. Wa fi kulli mazhab minal madhhabain adillatuhum. Dan masing-masing dari dua mazhab ini memiliki landasan argumentasi dan dalilnya masing-masing, Baik, nabda awalan minal mani'in. Aw qabla dzalika qala Syekh Az-Zahabi rahimahullahu taala mubtadi'an fil bahthi 'anil mawqif bain al-ulama fi at-tafsir bir-ra'yi faqala ikhtalafa al-ulama min qadim az-zamani fi jawazi tafsir al-Qur'an bir-ra'yi wa waqafa al-mufassirun bi izza'i hadha al-mawdu' mawqifaini muta'aridain. فقوم تشددوا في ذلك فلم يجرؤوا على تفسير شيء من القرآن ولم يبيحوه لغيرهم وقالوا لا يجوز لأحد تفسير شيء من القرآن وإن كان عالما أدبيا متسعا في معرفة الأدلة والفقه والنحو والأخبار والآثار وإنما له أن ينتهي إلى ما روي أو إلى ما روى النبي صلى الله عليه وسلم وعن الذين شهدوا التنزيل من الصحابة radhiyallahu anhum au anil ladzina akhadhu anhum minat tabi'in. Jadi Syekh Az-Zahabi ingin mengatakan bahwa perdebatannya tentang penerimaan tafsir bil ra'yi ini perdebatan klasik, bukan hal yang baru, di mana memang para ulama terdahulu ada yang menolak secara total tafsir bil ra'yi dan mereka hanya membatasi tafsir Al-Qur'an dengan bil ma'thur saja. Itu pun bil ma'thur artinya hanya dibatasi tafsir yang dilakukan oleh tiga sumber saja, oleh tiga sumber saja. Pertama adalah Rasulullah SAW, yang kedua sahabat, ketiga tabi'in. Atau termasuk ditambahkan sumber yang pertama tentunya tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Kesimpulannya, mazhab yang pertama ini ingin mengatakan sealim apapun seseorang, sekualitas apapun keilmuan seseorang dalam bahasanya ataupun dalam ilmu-ilmu syariah dan penguasaannya terhadap al-akhbar wal athar, penguasaannya terhadap riwayat, tetap ketika menafsirkan Al-Quran harus berdasarkan tafsir bil riwayah, yaitu tafsir bil ma'thur kepada Al-Quran itu sendiri atau kepada Rasulullah atau kepada orang-orang yang masih memiliki interaksi dengan Rasulullah SAW secara langsung seperti sahabat ataupun yang berinteraksi dengan orang yang berinteraksi secara langsung kepada Rasul, yaitu tabi'in. Nah, ini pendapat yang pertama, yaitu minal mani'ina minat tafsir bil ra'yi, dari kalangan yang menolak tafsir bil ra'yi. Wa qaumun kana mauqifuhum 'alal aqsi min dzalik, dan ada sebagian ulama lagi yang memiliki sikap berbeda, falam yara ba'san min an yufassiral Qur'an bi ijtihadihim, yang mana mereka berpendapat tidak ada masalah menafsirkan Al-Qur'an dengan ijtihad, wa ra'a anna man kana dza adabin wasi'in famuwassa'un lahu an yufassir Al-Qur'an bi ra'yi wa ijtihadi. Nah, di mana mereka mengatakan siapapun yang memiliki kemampuan keilmuan yang cukup luas, baginya boleh untuk menafsirkan Al-Qur'an dengan ijtihadnya. Wal fariqan, qala Syekh Az-Zahabi wal fariqan ala tarafai naqidin fi ma yabdu. Jadi kata Syekh Az-Zahabi, ini dua pendapat yang memang bertentangan wa kullun yu'azzizu ra'yahu wa yuqawwihi bil adillati wal barahin, dan masing-masing memiliki argumentasi dan dalil. Meskipun nanti Syekh Az-Zahabi ya akhwat seakan lebih cenderung
mengakui atau mengambil pendapat tafsir bil ra'yi itu boleh, tapi dengan syarat. Nah, ketika kita mengatakan tafsir bil ra'yi itu boleh dengan syarat, ya ini beliau anggap sebagai ra'yun fasil, ya, wa ra'yun alladzi pendapat yang bisa mencari titik temu antara dua pendapat ini, yang beliau sebut dengan istilah bahwa perbedaan yang mereka sampaikan itu hanyalah pada wilayah khilaf lafzi saja, ya, atau perbedaan yang tidak bersifat maknawi. Karena secara faktual juga para sahabat Nabi beristihad dengan ra'i. Secara faktual juga sahabat Nabi, para tabi'in dan generasi ulama setelahnya menggunakan ra'i dalam tafsirnya, ya, dan jadi seakan itu sudah hal yang lumrah. Tapi tentu dengan catatan tafsir ra'i tidak bisa mutlak dikatakan boleh, ya, harus dia terikat dengan syarat-syaratnya. Nah, syarat-syarat ini yang nanti akan didetailkan pembahasannya di al-abwab at-taliyah. Baik. Tapi sebelum itu, ya, sebagai landasan, ya, untuk kita berhati-hati dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'i, maka kita harus pahami dulu mal adillah, ya, ala man tafsir bil ra'i minal mani'in wa mal adillah minal mujizin, ya. Baik. Minal mani'in, ya, arada adillah ala man tafsir bil ra'i. Wa min hadhihi adillah al-awwal, ya, faqal inna tafsir bil ra'yi qaulun 'ala Allah bighairi ilmin. Jadi mereka menyimpulkan bahwa tafsir dengan akal itu pada dasarnya adalah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, ya. Jadi orang yang menafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya itu berbicara tentang Al-Qur'an, tentang Allah, karena Al-Qur'an turun atau Al-Qur'an itu sumbernya dari Allah, itu berbicara tanpa ilmu. Wal qaul 'ala Allah bighairi ilmin manhiyun anhu. Dan kita tahu bahwa yang namanya berbicara atas nama Allah tanpa ilmu itu sesuatu yang terlarang, ya. Tafsiru bir ra'yi manhiyun anhu, dan karena itu tafsir bir ra'yi dihukumi terlarang. Jadi di sini menggunakan ilmu mantiq, ya. Ada muqaddimah 1, ada muqaddimah 2, atau ada dalil sugro, ada dalil kubro, atau ada istilah kalau dalam ilmu mantiq itu premis 1, premis 2, dan natijah, ya, hasil. Jadi premisnya itu adalah berbicara atas nama Allah terlarang. Ya, berbicara atas nama Allah itu terlarang. Itu muqaddimah pertama. Muqaddimah keduanya tafsir bil ra'yi adalah berbicara atas nama Allah. Tafsir bil ra'yi berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, ya. Maka natijahnya atau begitu. Jadi berbicara atas nama Allah tanpa ilmu itu terlarang, ya. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu adalah terlarang. Dan tafsir bil ra'yi adalah tafsir yang tidak menggunakan ilmu. Maka tafsir bil ra'yi hukumnya adalah terlarang. Nah, itu namanya kalau dalam ilmu mantiq disebut premis 1, premis 2, natijah, atau muqaddimah ula, muqaddimah tsaniyah, lalu ada natijah. Nah, natijahnya apa? Ya, natijahnya ini mereka menolak tafsir bil ra'yi, ya. Baik. Nah, lalu Syekh Zahabi menjelaskan, ya, argumentasi dari ini. Dalil sugro annal mufassir bil ra'yi laysa 'ala yaqin. Apa dalil premisnya masing-masing, gitu, ya? Apa dalil muqaddimah ula dan apa dalil muqaddimah tsaniyah, ya. Nah, dalil muqaddimah pertama bahwa yang namanya tafsir bil ra'yi itu adalah tafsir tanpa ilmu, karena annal mufassir bil ra'yi laysa 'ala yaqin bi annahu asaba ma aradallahu ta'ala. Karena setiap orang yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya pastinya nggak yakin bahwa tafsir mereka itu adalah betul-betul kehendak Allah. Wala yumkinu an yaqta'a bima yaqul, dan mereka tidak bisa memastikan bahwa itu adalah betul datang atau maknanya sesuai dengan kehendak Allah. Wa ghayatul amr annahu yaqulu bidzann. Maka ya batas akhir dari ijtihad itu adalah mereka berbicara tentang tafsir dengan prasangka saja. Wal qaulu bidzanni qaulun 'ala Allahi bighairi ilmin. Dan berbicara dengan prasangka itu adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Nah, jadi artinya dalil premis pertamanya bahwa tafsir bil ra'yi itu adalah tafsir tanpa ilmu karena mufassir menafsirkannya itu tidak berdasarkan keyakinan bahwa itu makna yang dikehendaki Allah. Berarti sifatnya cuma prasangka saja. Nah, itu dalil untuk premis pertama. Nah, dalil untuk premis yang kedua atau dalil untuk muqaddimah yang kedua bahwa yang namanya berbicara atas nama Allah tanpa ilmu itu terlarang adalah firman Allah dalam Al-Quran, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan janganlah berbicara atas nama Allah dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui, ya. Nah,
Jadi ayat ini terkait dengan muharramat yang Allah sebutkan di surat akhir Al-A'raf. Qul innama harrama rabbiyal fawahisya ma dhahara minha wa ma batan. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian hal-hal tertentu. Allah sebutkan di antaranya fawahish, perbuatan zina. Kemudian nanti ada bicara tentang pembunuhan. Dan terakhir Allah mengatakan tentang wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Dan di antara yang diharamkan Allah, jangan berbicara tanpa ilmu. Nah, jadi dalil kubronya, dalil kubro itu artinya gini, akhwat. Dalil atas muqaddimah kedua dalam ilmu mantik bahwa berbicara tanpa ilmu itu dilarang dalam Al-Qur'an. Nah, kesimpulannya, natijahnya, maka menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yi berarti juga perkara yang dilarang, ya. Nah, saya ulangi nih karena sedikit belajar ilmu mantik, ya. Jadi ada muqaddimah 1, ada muqaddimah 2, dan masing-masing muqaddimah ada dalilnya. Masing-masing muqaddimah ada dalilnya dan ada nanti kesimpulannya atau natijahnya. Muqaddimah yang pertama, tafsir bil ra'yi itu adalah tafsir tanpa ilmu. Apa dalilnya bahwa tafsir bil ra'yi itu adalah tafsir tanpa ilmu? Karena mufassir ketika menafsirkan dengan ijtihad tidak meyakini sepenuhnya itu adalah kehendak Allah. Berarti tafsir yang sifatnya hanya prasangka saja, dan prasangka itu berbicara tanpa ilmu. Nah, itu muqaddimah 1 dan dalilnya. Muqaddimah 2-nya apa? Muqaddimah 2-nya adalah berbicara tanpa ilmu sesuatu yang terlarang, atau berbicara tentang Allah tanpa ilmu adalah sesuatu yang terlarang. Apa dalilnya? Surat Al-A'raf, ya, surat Al-A'raf ayat 33, ya, di mana Allah, dan surat Isra ayat 36 di mana Allah melarang berbicara tanpa ilmu. Nah, jadi akhirnya dari muqaddimah pertama dan dari muqaddimah yang kedua disimpulkanlah suatu natijah. Berarti tafsir bil ra'yi itu adalah tafsir tanpa ilmu dan karenanya hukumnya terlarang. Nah, ini cara berpikir mantiki namanya, ya. Cara berpikir mantiki menggunakan pendekatan ilmu mantik, ya. Baik. Nah, intinya ini dalil yang ingin mengatakan tidak bisa tafsir bil ra'yi digunakan, ya. Karena itu berbicara tanpa ilmu, dan berbicara tanpa ilmu sesuatu yang terlarang. Apa jawaban, ya, bagi para ulama yang membolehkan tafsir bil ra'yi? Ya, raddal mujizuna hadzal dalil faqalu. Nah, para ulama yang menerima tafsir bil ra'yi membantah dalil ini sembari mengatakan namna'us sughra. Nah, kami menolak dalil dari muqaddimah pertama. Kami menolak dalil bahwa yang namanya dhon, kami menolak dalil bahwa yang namanya ijtihad itu tanpa ilmu. Kenapa? Li'anna dhanna naw'un minal ilmi. Karena yang namanya dhon itu sebenarnya masih menjadi bagian dari ilmu. Maka kalau menganggap bahwa dhon itu secara mutlak bukan ilmu, kami tolak. Karena yang namanya bukan ilmu itu bukan dhon, tapi adalah jahil atau waham. Makanya kalian pernah belajar usul fikih, ya. Kalian pernah belajar usul fikih, ada maratibul idrak. Dalam ilmu usul fikih itu ada istilah maratibul idrak, ya, tingkatan ilmu pengetahuan. Kalau nilainya 100% namanya yakin. Kalau nilainya 51 sampai 99 namanya dzan. Kalau nilainya 50% namanya syak. Kalau nilainya 1 sampai 49 namanya waham. Kalau nilainya 0 namanya jahil. Kalau nilainya minus 0 namanya jahlun murakkab, ya. Nah, itu maratibul idrak, ya, ini maratibul idrok. Nah, kalau kita bicara tentang ilmu, ilmu itu adalah di angka 51 sampai 100. Ilmu itu di angka 51 sampai 100, ya. Maka dzan itu termasuk ilmu, tapi memang ilmu yang bersifat dzanni namanya, ya. Nah, dan ilmu dalam masalah dzanni boleh. Ilmu dalam masalah dzanni dalam konteks ijtihad, dalam konteks ahkam syariah boleh, nggak apa-apa. Ya, yang nggak boleh itu kalau dalam masalah usulul aqidah misalnya. Kalau usul aqidah memang harus qat'i, 100%, nggak boleh ragu. Tapi kalau dalam furu'ul aqidah ataupun dalam furu'ud din, ya, maka nggak ada masalah gitu, ya. Nah, maka kata para ulama yang membolehkan tafsir bil ra'yi li'anna dhanna naw'un minal ilm. Karena dzan itu sebagian dari ilmu walaupun bukan ilmu yang qat'i gitu, ya. Karena al ilmu itu ada dua, ada ilmu yang dhanni, ada ilmu yang qat'i. Idh huwa idrakut tarafir rajih. Karena yang namanya dzan itu adalah kita punya kecenderungan kepada pengetahuan yang lebih rajih. Karena kalau tadi kita buat timbangan, syak itu kan ragu itu 50%. Ketika kita berat kepada satu sisi, berarti kita sedang merojihkan suatu hal. Dan itu ilmu gitu, ya, itu ilmu. Nah, sedangkan yang marjuh namanya waham.
Jadi kalau ada yang rajih dari timbangan lebih dari 50 itu namanya dhon. Sedangkan kalau yang marjuh ya yang dia apa namanya di bawah 50 itu namanya waham. Dan dhon itu rajih, ya rajih ilmu gitu ya. Nah, ini argumentasi pihak yang membolehkan tafsir ra'i. Wa ala fardi taslimi sughra fa inna namna'ul kubra. Kalaupun misalnya seandainya kita menerima nih dalil sugronya bahwa tafsir ra'i itu adalah dhon ya, bahwa tafsir itu adalah dhon, kita terima. Nah, kita juga menolak ya, tapi kita menolak dalil pada kubro yang menganggap bahwa setiap dhon itu adalah al-qaulu 'ala Allah bi ghairi ilmin. Kenapa? Li'anna dhanna manhiyu anhu idza amkana al-wusul ila al-ilmi al-yaqinil qat'i. Karena dhon itu baru terlarang. Dhon itu baru terlarang ya kalau bertentangan dengan ilmu lain yang itu bersifat yaqinil qat'i. Jadi kalau misalnya ada dua sumber ilmu nih ya, ada dua sumber ilmu. Pertama yakini qat'i yang 100%. Yang kedua adalah dhon. Ya tentu ketika dhon bertentangan dengan yakin, maka yakin yang diambil, dhon yang ditolak. Nah, itu yang dimaksud dengan apa namanya? Ayat yang tadi mengatakan wala taqulu 'alallahi illal haq ya. Tapi kalau misalnya ya atau sebelum misalnya ya, bi an yujad nassun qati'un min nususyis syara' audaliyun akliyun muwassilun lidzalika, yaitu ketika memang terdapat dalil nas atau terdapat dalil akli yang memang bisa sampai kepada ilmu yakini, maka dzan ghairu makbul. Ya. Jadi yang namanya ilmu dzan itu tidak bisa diterima kalau ada cara lain yang itu bisa sampai kepada yakin. Itu kalau ada gitu ya. Amma idza lam yujadu syai'un min dzalik. Tapi kalau memang tidak ada cara untuk bisa mengetahuinya secara qat'i, ya, tidak ada cara untuk mengetahui suatu perkara secara qat'i, fadhannu kafin huna. Maka ilmu yang berdasarkan dzan itu sudah cukup, ya. Ilmu yang berdasarkan dzan itu sudah cukup. Kenapa? Listinadihi ila dalilin qat'iyyin min Allah Subhanahu wa taala ala sihhatil amal bihi izza ka qaulihi ta'ala, karena didasarkan kepada dalil qat'i yang membolehkan kita beramal dengan dhanni. Apa dasarnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kepada kita sesuatu yang kita tidak mampu. Lah kalau memang qat'i tidak bisa diraih, dhanni saja sudah cukup gitu ya. Dan juga didasarkan kepada sabda Nabi SAW, ja'alallahu lil musibi ajraini wa lil mukhti'i wahidan. Allah jadikan orang yang memang bisa mendapatkan pengetahuan yang memang Allah kehendaki, maka dia dapat 2 pahala. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa mencapai hal tersebut namun sudah berusaha, maka tetap dapat 1 pahala. Waliqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz hina ba'athahu ila Yaman. Dan juga dasarkan kepada hadis ya, di mana ketika Rasul ini Abu Daud, ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke wilayah Yaman untuk menjadi qadhi, maka kemudian Rasul ngetes dulu ya, Rasul ngetes Mu'adz dulu. Nah, Mu'adz kira-kira kalau jadi qadhi benar nggak ijtihadnya, benar nggak cara qadoknya nanti. Maka Rasul tanya, "Fa bima tahkum?" Ya, wahai Mu'adz, bagaimana engkau menghukumi masalah di antara manusia yang nanti engkau hadapi di Yaman? Maka Mu'adz mengatakan, "Bi kitabillah." Aku pakai Al-Qur'an ya. Kemudian Rasul mengatakan, fa'il lam tajid, kalau engkau tidak temukan jawabannya dari Al-Quran, qala wa bi sunnati Rasulillah, aku gunakan sunnah Rasul. Fa'il lam tajid, tapi kalau engkau tidak temukan juga dalam sunnah Rasul, ya karena manusia kemampuannya terbatas untuk bisa membaca dan mengkaji Al-Quran dan sunnah, ya. Lalu akhirnya kata Mu'adz bin Jabal, ajtahidu ra'yi, aku berijtihad dengan akalku. Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sadrihi wa qala alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah lima yurdi Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah memukul dada Mu'adz yang menunjukkan kepada takrir, yang menunjukkan kepada yang menunjukkan kepada persetujuan Rasulullah SAW atas perkataan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa beliau menerima jawaban ketiga Mu'adz, yaitu beliau berijtihad. Jadi Mu'adz ketika mengatakan ajtahidu ra'yi itu dibolehkan oleh Nabi, ditakrir oleh Nabi, bahkan Nabi mendoakan waffaqa alhamdulillah waffaqa Rasulullah ya, bersyukur pada Allah telah diberikan taufik ya, orang yang menjadi utusan dari Rasulullah ke negeri Yaman dengan melakukan apa yang diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi artinya ketika Mu'adz bin Jabal mengatakan ajtahidu ra'yi dan disetujui oleh Nabi, menunjukkan ijtihad itu sesuatu yang boleh ya, dan termasuk dalam hal ini untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah dalam rangka menjawab masalah-masalah
dihadapi manusia. Nah, jadi artinya sekali lagi ya akhwat, tuduhan bahwa tafsir bil ra'yi itu adalah al-qaul bi ghairi ilmin dengan alasan itu dzon adalah kurang tepat kata para ulama yang membolehkan tafsir bil ijtihad. Baik. Kemudian dalil yang kedua ya, dalil kedua dari kalangan yang menolak tafsir bil ra'yi. Istadallu biqaulihi ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Faqad adhafa al-bayanu ilaihi. Faqad adhafa al-bayana ilaihi fa'ulima annahu laysa li ghairihi syai'un min al-bayani li ma'anil Qur'an. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ketika Al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diwajibkan, Nabi Muhammad SAW dibebankan, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Nabi Muhammad dibebankan untuk menjelaskan kandungan Al-Quran. Artinya, seakan Allah mengatakan yang berhak untuk menafsirkan Al-Quran hanya kamu saja ya Muhammad. Karena adhafal bayan ilaihi, Allah hanya menyandarkan penjelasan Al-Quran kepada Rasul. Maka berdasarkan kesimpulan ini tidak boleh selain Rasulullah mencoba untuk menjelaskan dan menafsirkan Al-Quran. Nah, karena tidak boleh selain Rasulullah menafsirkan Al-Quran, berarti ya harus tafsir Al-Quran itu berdasarkan riwayat. Ya, dan riwayat itu bisa jadi marfu kepada Rasul, atau bisa jadi mauquf kepada sahabat yang disandarkan kepada Rasul, atau bisa jadi maqtu' kepada tabi'in yang memang mendengar dari sahabat, yang itu bisa saja dihukumi marfu kepada Rasulullah. Dan ujung-ujungnya tafsir yang dibolehkan ya atau bayanul Quran yang dibolehkan hanyalah yang berdasarkan riwayat yang muaranya akan kembali kepada litubayyina linnas, yaitu engkau wahai Muhammad yang berhak menjelaskan Al-Quran kepada manusia. Jadi ini argumentasi ayat Al-Quran dan juga istidlal mereka ya bahwa tafsir bil ra'yi itu adalah tafsir yang bertentangan dengan Al-Quran yang memerintahkan bahwa penjelasan Al-Quran hanya datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Nah, apa argumentasi para ulama yang membolehkan tafsir bil ra'yi ya untuk menjawab dalil kedua ini? Ajabal mujizuna an hadzal dalil faqalu na'am inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma'murun bil bayan. Nah, jadi mereka mengakui betul dan ini adalah kesepakatan di antara umat, tidak boleh kita mengingkarinya ya, bahwa yang namanya Nabi Muhammad SAW memang diperintahkan ma'murun bil bayan, diperintahkan untuk menjelaskan kandungan Al-Qur'an. Walakinnahu mata wa lam yubayyin kulla syai'in kama warada walakinnahu mata wa lam yubayyin kulla syai'. Tapi masalahnya beliau ini meninggal dan tidak semua ayat Al-Qur'an itu dijelaskan oleh beliau. Artinya Rasulullah SAW hanya menjelaskan kandungan Al-Quran yang dirasa dibutuhkan oleh zamannya gitu ya. Hanya dirasa dibutuhkan oleh di mana para sahabat kemudian tidak memerlukan penjelasan lain kalau memang sudah dipahami. Ya, nah, jadi artinya penjelasan Rasulullah SAW itu tidak bersifat menyeluruh. Tapi bukan berarti Rasulullah kemudian karena tidak bersifat menyeluruh tidak menjalankan kewajibannya, tidak ya. Beliau menjelaskan apa yang memang menjadi kebutuhan masanya gitu ya. Fama warada bayanuhu anhu sallallahu alaihi wasallam fa fihil kifayah an fikrihi min ba'dih. Dan apa yang ditafsirkan oleh Rasulullah itu sudah dianggap cukup untuk generasi setelahnya, itu masa sahabat. Wa ma lam yarid anhu fa fihi na'idzin fikratu ahli ilmi ba'dahu. Adapun untuk generasi selanjutnya dan selanjutnya yang itu semakin jauh dari masa Rasulullah, ya maka disinilah akan terjadi masalah ketika misalnya tidak dicoba untuk ditafsirkan, maka pemberian ya atau penafsiran atas ayat Al-Quran ini lalu dibebankan kepada ahli ilmu ya sebagai ahli waris Nabi SAW tentunya. Faistadilluna bima warada bayanu ala ma lam yarid. Maka kata para ulama yang membolehkan tafsir bil ra'yi, mereka yang menolak tafsir bil ra'yi itu telah menggunakan ayat bukan pada tempatnya. Padahal Allah Ta'ala yaqulu fi akhiril ayat, padahal Allah berfirman di akhir ayat itu wala'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir. Dan mereka yang berpikir ini siapa? Ya ahli ilm, ya orang yang sudah memenuhi syarat untuk boleh berijtihad gitu. Jadi membatasi penafsiran Al-Quran hanya kepada sosok Nabi Muhammad SAW menggunakan ayat tadi itu kurang tepat. Ya, karena ada isyarat bahwa selain Nabi Muhammad juga Allah memberikan izin kepada orang-orang yang memiliki kapasitas dan keilmuan untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi artinya ya akhwat, ayat yang tadi digunakan oleh yang menolak itu bukan ayat yang tepat untuk melarang tafsir bil ra'yi.
Karena ayat itu dianggap tidak dalam rangka melarang, tapi sekedar menjelaskan saja bahwa penafsir pertama itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan sebagai satu-satunya penafsir Al-Quran yang otoritatif. Ya, artinya penafsir Al-Quran yang otoritatif itu ya selain Rasulullah adalah warasatul anbiya, yaitu para ulama yang mewarisi ilmu para nabi. Ya. Nah, jadi para ulama yang menafsirkan Al-Quran bil ra'yinya, ya lewat ijtihadnya, itu tidak bertentangan dengan ayat yang tadi disampaikan oleh pihak yang menolak. Ya. Baik, ad-dalilus tsalits, istadalla bima warada fis sunnah min tahrimil qawli fil Qur'ani bil ra'yi fa min dzalik. Nah, mereka juga berargumentasi ya dengan dalil-dalil dalam sunnah Nabi yang melarang menafsirkan Al-Quran dengan akal, bil ra'yi. Nah, di antaranya marawahu Tirmidzi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ittaqul hadits anni illa ma alimtum. Nah, Rasulullah SAW bersabda seperti diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ittaqul hadits anni illa ma alimtum. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah dari menyampaikan ya apa yang kalian dengar dariku, al hadis anni, yang mana kalian hanya boleh menyampaikan ma alimtum. Kalian hanya boleh menyampaikan apa yang memang kalian yakin itu kalian ketahui. Ya, tapi kalau misalnya mengatasnamakan diriku padahal kalian tidak yakin itu sumbernya adalah diriku, maka Nabi mengatakan, "Faman kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Maka barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka dia telah dijanjikan ya tempat nanti di neraka. Nah, kemudian Nabi juga mengatakan, "Wa man qala fil Qur'ani bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar." Dan barang siapa yang berbicara tentang Al-Qur'an dengan akalnya di ra'yih, maka juga disiapkan tempatnya nanti di neraka. Nah, jadi artinya hadis ini menegaskan ya larangan untuk berbicara tentang Al-Qur'an dengan akal. Dan akal di antaranya ijtihad, ya, itu dilarang dengan larangan bahkan dengan ancaman api neraka. Qala Abu Isa hadza haditsun hasanun. Imam Abu Isa At-Tirmidzi, nah, yang meriwayatkan hadis ini Imam Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan hadis ini derajatnya hasan. Baik. Hadis yang lain, marawahu Tirmidzi wa Abu Daud an Jundub annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Nah, ini lebih keras lagi ancamannya ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda seperti diriwayatkan dari diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Daud dari sahabat Jundub. Ya, kata Nabi, man qala fil Qur'ani bi ra'yih, barang siapa berbicara tentang Al-Qur'an dengan akalnya, kebetulan fa asaba, ya kebetulan benar, tapi tetap faqad akhta, tetap itu dianggap keliru. Artinya hadis ini seakan ingin mengatakan bahwa orang yang berbicara tentang Al-Quran dengan akalnya bisa saja benar di sisi Allah gitu, tapi caranya salah gitu, karena dengan akal maka tetap terhitung sebagai sesuatu yang keliru. Ya, seperti orang yang misalnya dia bukan dokter, ada orang yang datang minta informasi atau minta masukan tentang pengobatan, bisa saja dia nerka-nerka obat kamu ini, lalu kemudian kebetulan itu menyembuhkan, tetapi tentunya itu akan berbahaya untuk pada pasien yang kedua dan ketiga. Ya, karena caranya adalah tidak benar karena dia bukan dokter gitu. Jadi artinya walaupun benar ijtihadnya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala tetap terhitung salah karena menggunakan metode yang tidak benar, yaitu menggunakan akal di dalam menafsirkan Al-Qur'an. Nah, ini kesimpulan dari hadis yang kedua ini, intinya melarang ya. Nah, apa jawaban ulama yang membolehkan tafsir ra'yi terhadap hadis tadi ya? Nah, para ulama yang membolehkan tafsir ra'yi mengatakan annan nahya mahmulun ala man qala bi ra'yihi ya fi nahwi mutasyabihil Qur'an. Nah, dijawab bahwa larangan-larangan Nabi tadi untuk berbicara tentang Al-Qur'an itu maksudnya adalah jika berbicara dalam masalah-masalah yang memang akal itu tidak boleh digunakan. Ya, artinya begini, objek Al-Qur'an itu kan banyak. Ya, objek Al-Qur'an itu banyak. Ada yang terkait dengan hukum, ada yang terkait dengan akhlak, ada yang terkait dengan akidah. Nah, maka yang dimaksud larangan Nabi untuk berbicara tentang Al-Quran menggunakan akal itu adalah yang terlarang jika pada wilayah yang akal tidak boleh digunakan. Pada wilayah masalah akal yang tidak boleh digunakan. Nah, misalnya apa? Mutasyabihul Quran. Misalnya dalam persoalan-persoalan mutasyabih. Ya, mutasyabih itu persoalan-persoalan yang memang
ilmunya Allah yang tahu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang memang ilmunya hanyalah milik Allah. Misalnya seperti huruful muqatta'ah atau misalnya seperti haqiqatu sifatillah ya. Atau misalnya terkait dengan ilmu sa'ah tentang hari kiamat, kapan terjadi. Nah, itu kan mutasyabihul Quran, cukup yakini saja, nggak boleh ditafsirkan, nggak boleh dicari maksud dan maknanya dengan akal gitu. Tidak boleh diterka-terka. Nah, wa kullu ma lam yu'lam illa an tariqin naqli anin nabiy sallallahu alaihi wasallam was-sahabati alaihi ridwanullah. Atau bukan pada persoalan yang memang ilmunya itu cuman sumbernya adalah nakal. Ya, persoalan-persoalan yang ya seperti masalah akidah, masalah-masalah ghaib gitu ya. Yang memang persoalan itu tidaklah bisa dicari ilmunya kecuali lewat jalur riwayat nakal. Apakah dari Rasulullah SAW atau dari para sahabat yang kemudian disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, jadi ada beberapa jawaban ya. Jadi para ulama yang membolehkan tafsir bil ra'yi itu memberikan jawaban atas hadis yang tadi disebutkan dengan beberapa jawaban. Yang pertama adalah bahwa hadis itu larangan untuk berbicara tentang Al-Quran pada masalah yang akal tidak boleh digunakan, tapi hanya boleh lewat jalur riwayat. Yang kedua, annahu arada bil ra'yi ar-ra'yu alladhi yaghlibu ala sahibihi min ghairi dalilin yaqumu alaihi. Nah, yang kedua maksudnya adalah berbicara tentang Al-Quran dengan akal, yaitu bagi mereka yang menggunakan akalnya tapi nggak pakai dalil, nggak pakai argumentasi. Artinya akalnya itu liar gitu ya. Akalnya itu sembarangan digunakan, tapi tidak memiliki dasar, tidak memiliki dalil yang bisa menjadi dasar argumentasi akalnya tadi. Nah, artinya ini juga menegaskan tafsir bil ra'yi itu tidak secara mutlak dibolehkan, ya ada syarat-syaratnya ya. Amal ladzi yashudduhul burhan wa yashhadu lahu dalil. Adapun ijtihad atau tafsir bil ra'yi yang didasarkan kepada burhan, didasarkan kepada dalil pembuktian atau didasarkan kepada argumentasi yang kuat, fal qaulu bihi jaizun, maka hukum asalnya berpendapat itu boleh kalau memang punya argumentasi. Ya fannahyu ala hadza mutanawilun liman kana ya'riful haqqa walakinnahu lahu fi syai'i ra'yun wa mailun ilaihi min hawa. Atau bisa juga larangan ini berlaku kepada orang yang sebenarnya mengetahui kebenaran, tetapi kemudian dia meninggalkan kebenaran itu dan lebih cenderung kepada hawa nafsunya. Nah, jadi ada alternatif kepada hawa nafsunya lalu meninggalkan kebenaran. Ini juga termasuk tafsir bil ra'yi yang tertolak. Ya, fa yata'awwalul Qur'an ala wifqa hawa. Lalu dia menafsirkan Al-Quran, dia tergantung kepada hawa nafsunya, bukan kebenaran yang sudah dia ketahui. Liyahtajja bihi ala tashihi ra'yihi alladhi yamilu ilaihi. Lalu kemudian dia mencari argumentasi untuk membenarkan pendapatnya yang didasarkan kepada hawa nafsunya. Walau lam yakun lahu dzalika ar-ra'yu wal hawa. Di mana kalau misalnya dia tidak punya kecenderungan kepada hawa nafsunya ini, lamalaha lahu hadzal ma'na alladhi hamala al-Qur'an alaihi. Tentu dia tidak akan menggunakan akalnya untuk menguatkan argumentasi yang didasarkan atau menguatkan pendapat yang didasarkan kepada hawa nafsunya. Jadi maksudnya ada dua nih ya dari dalil yang kedua ini atau dari jawaban yang kedua ini. Pertama adalah mereka yang menggunakan akalnya tanpa dalil atau tanpa argumentasi, atau mereka yang sebenarnya sudah tahu kebenarannya tetapi lebih cenderung malah menguatkan hal yang bertentangan dengan kebenaran itu karena mengikuti hawa nafsunya. Nah, akhirnya walaupun punya dalil tapi dalilnya digunakan untuk mendukung hawa nafsunya. Nah, inilah yang nanti akan banyak dikritik ya. Ini yang nanti akan banyak dikritik oleh Syekh Az-Zahabi ketika menjelaskan tafsir bil ra'yi, yang mana beliau mengatakan bahwa pihak yang melakukan tafsir bil ra'yi yang mazmum, yang tercela, itu biasanya berlindung di balik takwil. Jadi pihak yang menggunakan tafsir bil ra'yi tapi secara tercela, yang sebenarnya tahu kebenaran tapi malah lebih cenderung mengikuti hawa nafsunya, nanti akan berlindung di balik istilah takwil. Apakah dalam persoalan akidah ataukah termasuk dalam persoalan-persoalan di luar akidah seperti fikih yang biasanya berlindung di belakang istilah takwil ya. Jadi tidak mengambil makna yang sebenarnya sudah jelas gitu tapi malah ditakwil. Baik, wa minha ada juga argumentasi yang lain ya atau jawaban yang lain. Anna nahya ma'mulun ala man yaqulu fil Qur'an bi dhahiril arabi. Nah, ini sebaliknya ya, akhwat. Kalau yang kedua itu tadi ya, argumentasi yang kedua itu adalah pihak yang sebenarnya menafsirkan dengan akalnya tetapi lebih ke arah nafsu. Nah sekarang yang ketiga jawabannya ini adalah mereka yang menafsirkan Al-Quran tapi sebatas hanya melihat zahiriyahnya saja, melihat tekstualnya ayatnya saja gitu. Wa min ghairi an yarji'a ila akhbaris sahaba alladziina syahadu tanzilahu.
tanpa kemudian mempertimbangkan informasi atau riwayat-riwayat terkait dengan sababun nuzul ayat ini, yaitu penjelasan sahabat yang menyaksikan turunnya ayat ini. Jadi hanya menafsirkannya secara tekstual gitu ya. Itu juga keliru. Itulah yang dikategorikan ra'i juga. Fa inna nazar ila zahiril arabiyyah wahdahu la yakfi. Karena seorang yang ingin memahami Al-Qur'an hanya melihat secara tekstual bahasa Arabnya saja itu tidak cukup. Balabud dan indalika awalan, tapi yang harus dilakukan adalah pertama pahami dulu bahasanya, tsumma ba'da dzalika yakunu tawassu' fil fahmi wal istinbat. Baru kemudian dia perluas maknanya melalui proses melalui proses nalarisasi al-fahmu wal istinbat, ya bagaimana disimpulkan hukum atau hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dari ayat tersebut. Jadi tidak boleh ditafsirkan secara zahiriyah. Nah, artinya begini ya, ikhwan. Syekh Az-Zahabi ini ya seakan ingin mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya itu adalah tafsir yang tertolak adalah jika tafsirnya itu dilakukan dengan akal secara ekstrim. Apakah ekstrim secara kontekstual atau ekstrim secara tekstual? Atau biasa kadang kita sebut dengan istilah apakah ekstrim menggunakan pendekatan liberal, yang artinya akalnya digunakan secara bebas tanpa terikat dengan kaidah-kaidah, atau juga sebaliknya pihak-pihak yang menafsirkan Al-Quran secara tekstualis, skriptualis gitu ya. Dia hanya menafsirkannya secara kebahasaan saja tanpa melihat aspek riwayat, aspek-aspek yang melingkupi dari suatu ayat. Jadi dua kubu ya, dua pemahaman ekstrem inilah yang dikategorikan ar-ra'yul madmum. Ini kalau kita bicara dalam konteks tafsir bir-ra'yi biasanya ya, kalangan yang secara liberal menafsirkan Al-Quran, yang akalnya secara mutlak digunakan, ini nanti diwakili oleh Mu'tazilah. Sedangkan kalangan yang biasanya menafsirkan Al-Quran secara tekstualis banget, ya tanpa melihat aspek sababun nuzul dan lain-lain, ini nanti diwakili oleh Khawarij. Nah, ini dua kelompok yang masing-masing saling berbenturan dan dikategorikan tafsir mereka adalah bir-ra'yi al-madmum. Nah, Syekh Az-Zahabi ingin mengatakan, kalau kemudian tafsir bir-ra'yinya tidak seperti ini, tapi menggunakan kaidah-kaidah yang benar, dan itulah yang nanti dikategorikan bir-ra'yil jaiz, ya maka boleh. Jadi tidak terlarang suatu tafsir bir-ra'yi secara mutlak. Artinya yang dilarang hanyalah pada wilayah bir-ra'yi yang memang tidak sesuai dengan standar penafsiran yang benar. Ad-dalilur rabi, sebelum masuk dari rabi, betul ya. Dalil ar-rabi, ya. Nah, dalil yang keempat dari kalangan yang menolak tafsir bir-ra'yi. Mereka menyandarkannya kepada pemahaman salaf, mawaroda anis salaf, ya, atau perkataan salaf. Mawaroda anis salafi minas sahabati wa tabi'in minal athar allati tadullu ala annahum kanu yataharrajuna minal qawli fil qur'ani bi'ara'ihim. Nah, dalil yang keempat adalah perkataan-perkataan salafus salih, ya, dari kalangan sahabat atau tabi'in yang memang mereka sangat yataharrajun itu sangat berhati-hati, tidak berani ya berbicara tentang Al-Quran menggunakan akal mereka. Maka itu menunjukkan tafsir bir-ra'yi itu terlarang ya. Famin dzalika ma ja'a Nabi Mulikah ya annahu qala su'ila Abu Bakr as-Siddiq fi tafsir harfin min Al-Quran. Faqala. Jadi diriwayatkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang paling mulia, pernah ditanya tentang huruf di bahasa ayat ya, tentang suatu ayat di dalam Al-Quran. Maka apa jawaban dari Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq? Beliau mengatakan, ayyus sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tukilluni wa ayna adhabu wa kaifa asna'u idza qultu fi harfin min kitabillahi bi ghairi ma arada tabaraka wa ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, di bawah langit apa aku bisa berlindung? Ya, di atas bumi apa aku bisa berpijak? Dan kemana aku bisa pergi? Ya, artinya tidak bisa pergi dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa kaifa asna, bagaimana aku bisa berbuat sesuatu karena tidak bisa lepas dari pengawasan Allah. Kalau aku idza qultu fi harfin min kitabillah, kalau aku berani berbicara tentang ayat Al-Qur'an ya dengan bi ghairi ma arada tabaraka wa taala, dengan makna yang itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Bakar As-Siddiq dalam perkataan ini seakan ingin menegaskan, ya tidak berani aku berbicara tentang Al-Qur'an tanpa ilmu, ya karena itu tanggung jawabnya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa ma warada an Sa'id bin al-Musayyib annahu kana idza su'ila 'anil halal wal haram takallam.
Juga diriwayatkan ya dari Sayyidut Tabi'in, dari penghulunya para tabi'in Sa'id ibnil Musayyib. Di mana beliau ini kalau ditanya tentang masalah halal dan haram, takallam, beliau pasti menjawab, ya. Tapi wa idza su'ila an tafsiri ayatin minal Qur'ani sakat ka'allam yasma' syai'a. Tapi kalau beliau ditanya tentang tafsir ayat Al-Qur'an, beliau diam, ya, beliau tidak menjawab, seakan-akan beliau tidak mendengar pertanyaan tersebut. Jadi seakan ingin mengatakan kalau urusan halal haram yang tidak ada kaitannya langsung dengan ayat Al-Quran, ya beliau berbicara dengan istihadnya, beliau beristihad dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau bicara tentang ayat Al-Quran, nah di sini beliau diam. Ya, seakan beliau ingin mengatakan aku nggak berani bicara tentang Al-Quran gitu ya. Nah ini diriwayatkan dari Sa'id ibnil Musayyib. Wa maruya anis Sya'bi. Nah juga diriwayatkan dari Asy-Sya'bi ya, seorang salafus salih dari kalangan atba'ut tabi'in. Yang mana beliau berkata, salatun la aqulu fihinna hatta amut, Al-Quran warruh warra'yu. Ya, 3 perkara yang aku tidak akan berbicara tentangnya sampai aku mati. Terkait Al-Quran, terkait dengan ruh, dan terkait dengan akal, bicara akal logika. Ya. Jadi beliau meninggalkan pembicaraan tentang Al-Quran, ruh, dan logika akal. Ya. Wa Ibnu Mujahid yaqul, Ibnu Mujahid yaqul, ya, qala rajul li Ubay. Ibnu Mujahid bercerita tentang sahabat Nabi yang bernama Ubay ibn Ka'ab. Nah, ini Ubay ibn Ka'ab seperti yang sudah kita pelajari adalah mufassir dari kalangan sahabat yang tinggal di Madinah. Salah satu tokoh mufassir Madinah ya. Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Di mana seorang laki-laki bertanya kepada Ubay, "Antal ladzi tufassirul Qur'an bi ra'yik?" Ada orang yang menegur istilahnya ya. Jadi ada seorang menegur Ubay, "Kamu yang berbicara ya tentang Al-Qur'an dengan akal." Akhirnya Ubay, apa yang terjadi ketika beliau ditegur seperti itu? Fabaka Ubay. Beliau kemudian menangis ketika mendengar teguran tersebut. Ya, tsumma qala inni idzan lajari. Sesungguhnya aku adalah seorang yang sangat berani sekali. Artinya orang yang sangat ya berani berbicara tentang Al-Qur'an dengan akal tadi. Itu sebagai teguran terhadap dirinya ya. Laqad hamaltu tafsir an bid'ati asyara rajulan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radiya anhum. Sungguh aku telah menyampaikan ya ada sekitar belasan tafsir. Aku telah menyampaikan sekitar belasan tafsir tentang ayat Al-Quran kepada sejumlah sahabat Nabi dan mereka semua ridho terhadap tafsir yang aku sampaikan. Nah, tetapi beliau sendiri tetap mengakui bahwa ini perkara yang besar ya karena dianggap lajari ya, dia menganggap dirinya ini orang yang berani, seakan berani berani berbicara tentang Allah tetapi tidak berhati-hati kalau itu kemudian jatuh kepada berbicara tanpa ilmu. Nah jadi ya yang kuat ya asar ini asar dari Sayyiduna Ibnu Abbas, asar dari Sa'id ibn al-Musayyib, dari Asy-Sya'bi, dari Ubay bin Ka'ab dijadikan dalil oleh pihak yang menolak tafsir ra'yi untuk mengatakan kalian nih salafus saleh mencontohkan kepada kita mereka tidak berani berbicara tentang Al-Qur'an menggunakan ra'yi. Baik. Nah, bagaimana jawaban bagi kalangan yang menerima tafsir ra'yi terhadap argumentasi yang keempat ini? Ajabal mujizuna an hadhil athar bi anna ihjama man ahjama min as-salafi 'an at-tafsir bi ra'yi innama kana minhum wara'an wa ihtiyatan li anfusihim. Nah, jawabannya adalah pertama, kita terima asar, kita terima adanya riwayat tentang mereka yang tidak berani berbicara tentang Al-Quran dari kalangan salaf. Tapi itu semua dalam rangka untuk waro ya, waro itu artinya ya kehati-hatian, ya ihtiyat, kehati-hatian terkait dengan pribadi mereka gitu. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang memang tidak berani untuk jatuh kepada potensi salah di dalam menafsirkan Al-Quran. Makanya mereka berhati-hati dan sedikit sekali atau terucap ucapan-ucapan tadi agar kemudian itu sekedar untuk bagi mereka ya untuk diri mereka sendiri sebagai bentuk warid atau ihtiyat ya makhafatan alla yablughu ma kullifu bihi min isabatil haqqi fil qaul, di mana mereka sangat takut sekali kalau mereka menafsirkan Al-Qur'an rupanya tidak sampai kepada apa yang diinginkan oleh Allah gitu ya. Wa kanu yarawna anna tafsir syahadatan Allah, karena mereka menganggap tafsir Al-Qur'an itu adalah persaksian tentang Allah gitu ya, bahwa yang namanya tafsir Al-Quran itu sedang mengatasnamakan Allah dan itu harus hati-hati. Di annahu aniya billahi kadza wa kadza, karena mereka mengatakan ini maksudnya ayat ini maksudnya ayat ini, seakan mereka menyandarkan maksud itu kepada Allah. Fa'afsaku anhu khasyata alla yuwafiqu muradallahi azza wa jalla. Maka mereka kemudian berusaha untuk tidak banyak berbicara tentang Al-Quran, khawatir tidak sesuai dengan kehendak Allah jalla wa azza wa jalla. Wa kana minhum man yakhsha an yufassira Qur'an bi ra'yi fayuj'a dan ada juga
alasan lain kenapa mereka tidak berani menafsirkan Al-Quran dengan akalnya, karena fayu ja'alu fit tafsir imaman yubna ala madhabihi wa yuktafa tariqah. Karena bisa jadi ada generasi setelah mereka, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seterusnya menjadikan tafsir yang mereka sampaikan itu tadi sebagai panduan, sebagai imam, ya, sebagai pendapat yang diikuti oleh generasi selanjutnya. Farubbama ja'a ahadul mutaakhirin wa fasal Qur'an bi ra'yihi fa waqa'a fil khata'. Nah, jadi wa yaqul, jadi bisa jadi nanti ada generasi mutaakhirin yang menafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya, namun kemudian menyandarkan tafsir yang keliru dan kemudian jatuh kepada kekeliruan, tapi disandarkan perkataannya itu kepada salaf. Kembali dia berkata, imami fit tafsiri bi ra'yi fulanun minas salaf, bahwa imamku, ya, panutanku di dalam menafsirkan Al-Quran dengan akal ini adalah si fulan dari salaf. Jadi mereka ini seakan ingin mengatakan begini, ya, Pak, ya, kami ini tidak mau, ya, dengan tafsir bi ra'yi itu nanti akan menjadi dosa jariah, misalnya gitu, ya. Karena nanti generasi mutaakhirin akan berargumentasi dengan perkataan salaf yang membolehkan tafsir bi ra'yi tadi. Nah, itulah bentuk kehati-hatian mereka di dalam menafsirkan Al-Quran dengan ra'yinya, ya. Nah, jadi tapi yang tadi dikatakan bahwa itu bentuk kehati-hatian, ya, bentuk kehati-hatian. Artinya ya tidak semua salaf melakukan hal tersebut, karena faktanya banyak salaf juga yang melakukan tafsir bi ra'yinya. Nah, atau bisa jadi kita katakan wa yumkinu an yuqala aidan inna ihjamahum kana muqayyidan bima lam ya'rifu wajha as-sawabi fihi. Atau bisa jadi mereka itu tidak melakukan ijtihad, ya, sebatas pada persoalan yang mereka sendiri masih ragu bahwa tafsir mereka itu akan sampai kepada kebenaran. Ya, jadi yang namanya seorang mujtahid itu, ya, akhwat, seorang mujtahid tidak boleh ragu terhadap pendapatnya. Kalau dia ragu terhadap pendapatnya, dia wajib taklid kepada yang lain, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dia berijtihad, dia wajib yakin bahwa pendapatnya inilah yang benar. Makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Kata Imam Syafi'i, ra'yu shawabun yahtamilul khata'. Pendapat aku benar, tapi mungkin salah. Jangan kebalik. Jangan mengatakan ra'yu khata' yahtamilul shawab. Nah, itu nggak boleh, gitu ya. Nggak boleh mengatakan pendapat aku salah tapi mungkin benar. Itu menunjukkan keraguan. Nah, itu tidak boleh bagi mujtahid. Makanya Imam Syafi'i menegaskan, ra'yu shawabun, ya, pendapat aku ini benar, tapi tawadhu'an, sebagai bentuk ketawaduan, yahtamilul khata'. Tapi mungkin saja terjadi kekeliruan. Ya, jadi kekeliruannya itu konteksnya tawadhu, tapi ungkapan pertamanya sebagai pendapat yang diyakini benar itu sebagai, ya, keyakinan bagi seorang mujtahid. Karena sekali lagi mujtahid tidak boleh syakun, ya, karena syak itu di bawah dzon. Nah, kalau dia sudah sampai ragu, ya, ijtihadnya tidak bisa diterima, dia harus taklid kepada yang lain. Nah, jadi para sahabat tabi'in yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya itu adalah kalau sampai pada batas keraguan, nah disinilah mereka tidak berani. Tapi kalau mereka yakin itu pendapatnya adalah sesuai dengan kehendak Allah, ya sampaikan walaupun itu hasil ijtihad mereka. Ya, amma idza arafu wajha as-shawab fakanu la yataharrajuna min ibda'i ma yadhharu lahum walau bi tariqid dhon. Nah, kalau misalnya mereka mengetahui kebenarannya dan yakin pendapatnya itu adalah benar, maka mereka tidak akan yataharrajun, ya, tidak akan merasa khawatir, tidak akan merasa berat untuk menyampaikan apa yang menurut mereka benar, walaupun itu bi tariqid dhon. Walaupun itu pada batas hanya zon saja, yaitu 51 sampai 99%, walaupun tidak sampai yakin, gitu ya. Karena dua-duanya ilmu, gitu. Nah, maka ini menunjukkan bahwa yang mereka katakan tidak berani berbicara tentang Al-Quran dengan akal itu adalah pada hal-hal yang mereka masih ragu ijtihadnya itu benar atau tidak, atau tadi pada wilayah syak. Nah, apa buktinya? Apa buktinya bahwa para sahabat tabi'in juga menafsirkan Al-Quran dengan akal mereka ketika mereka yakin itu adalah benar? Nah, ini buktinya adalah riwayat dari Abu Bakar sendiri. Jadi di sini ada dua riwayat nih, ya. Ada dua riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang satu beliau tidak mau beristihad, tapi di sisi yang lain beliau mau beristihad. Berarti kan harus dikompromikan dua riwayat ini, kan? Dan hasil komprominya adalah beliau tidak mau beristihad pada masalah yang beliau masih ragu jawabannya, tapi beliau mau beristihad dan menyampaikan pendapatnya pada masalah yang yakin pendapatnya benar. Nah, ini diriwayatkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qad su'ila 'anil kalalah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ditanya tentang masalah kalalah, ya. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, aku fiha bi ra'yi. Nah, lihat. Abu Bakar mengatakan, aku berpendapat dengan akalku, fa in kana shawaban fa minallah. Kalau memang itu 100% benar maka datang dari Allah,
wa in kana dzalika faminni wa minasyaiton. Tapi kalau misalnya keliru itu datang dariku dan datang dari syaitan. Lalu beliau menjelaskan al-kalalatu kadza wa kadza ya. Jadi al-kalalah itu kalau dalam fikih waris maksudnya adalah alladzi mata wa laisa lahu abun wala ibnun, yaitu orang yang meninggal dan dia tidak punya ayah atau tidak punya anak tapi dia punya akhun ya, tapi dia punya saudara. Nah, itu namanya disebut kalalah ya. Nah, jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya dari perkataannya ini menegaskan beliau berijtihad juga gitu ya. Tapi ijtihad pada wilayah yang memang beliau yakin itu sampai kepada kesimpulan yang benar ya. Ditambahkan lagi wa yumkin an yuqal aidan. Wa yumkin an yuqal aidan, atau bisa jadi kita katakan untuk menjawab argumentasi keempat tadi, innama ahjama man ahjama bi annahu kana la yata'ayyanu lil ijabah liwujudi man yaqumu anhu fi tafsir Quran wa ijabat as-sa'il wa illa lakanu katimina lil ilmi wa qad amarahumullah bi bayanihi lin nas. Nah, bisa jadi ini bentuk tawaduk mereka ya, tawaduknya para salafus saleh dan sahabat karena menganggap ada orang yang lebih pantas ya. Ada orang yang lebih berhak untuk menjelaskannya, ada orang yang lebih pantas untuk menjawab masalah itu. Nah, kalau misalnya mereka mendapati tidak ada yang bisa menjelaskannya, ya mereka pasti akan menjawab. Kenapa? Karena ada larangan untuk melakukan kitmanul ilmi. Ada larangan dalam syariat ini untuk menyembunyikan ilmu. Makanya ada kaidah mengatakan ta'khirul bayani an waqtil hajati ghairu jaiz. Mengakhirkan atau menunda suatu jawaban atas suatu masalah yang sedang dibutuhkan itu tidak dibolehkan kalau memang bisa mencari jawabannya. Nah, makanya para sahabat Nabi ketika menafsirkan Al-Quran itu mereka, atau ketika mereka tidak mau menafsirkan Al-Quran itu konteksnya bukan mereka tidak tahu jawabannya ya, tapi merasa ada yang lebih berhak. Makanya kan kita sering mendengar riwayat ada sahabat yang ketika ditanya dia mengatakan coba tanya si fulan. Nanti si fulan bilang coba tanya si fulan. Nanti si fulan bilang coba tanya si fulan. Ya ujung-ujungnya kembali kepada yang ditanya pertama gitu ya. Karena bentuk ketawaduan mereka di dalam menjawab suatu masalah. Ya, tapi bukan berarti mereka tidak bisa menjawabnya ya. Tapi sifatnya tawadu. Namun kalau memang tidak ada yang bisa menjawabnya, mereka pasti akan jawab karena mereka juga tahu ada larangan untuk menyembunyikan ilmu. Nah, jadi inilah beberapa jawaban ya yang intinya menyimpulkan bahwa ya tafsir birra'yi itu boleh, tetapi dengan catatan harus sesuai dengan kaidah penafsiran. Nah, sekarang apa dalil para ulama yang membolehkan tafsir birra'yi? Apa dalil para ulama yang membolehkan tafsir birra'yi? Yang pertama adalah nususun katsiratun waradat fi kitabillahi ta'ala. Dalil-dalil dari Al-Quran ya yang sangat banyak sekali menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk menafsirkan Al-Quran ya. Artinya menafsirkan itu maksudnya mencari jawaban atas suatu ayat Al-Quran. Allah berfirman di antaranya afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak tadabbur? Jadi ada perintah untuk kita tadabbur, dan perintah tadabbur artinya perintah untuk beristihad semampu yang bisa kita lakukan ya, dan itu berarti menunjukkan istihad dibolehkan. Kemudian dalam ayat yang lain surat Shad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi liyatadzakkara ulul albab. Jadi ada ayat yang kita diperintahkan untuk ada ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk tadabbur Al-Qur'an dan juga untuk liyatadzakkara ulul albab, untuk agar dipahami oleh orang-orang yang memiliki akal. Kemudian Allah juga berfirman walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Dan juga ada perintah untuk mengembalikan kepada Rasul atau kepada ulil amri. Ulil amri di sini adalah ulama. Agar kemudian para ulil amri atau ulama ini tadi yang diberikan ilmu oleh Allah yastambitunahu minhum, memberikan istinbat, memberikan kesimpulan dan ijtihad ya, dan akhirnya memberikan jawaban kepada yang bertanya kepada mereka. Wa wajhud dalalah fi hadhil ayat annahu ta'ala hatta fil ayatainil awwaliyaini ala tadabburil Qur'ani wal i'tibari bi ayatihi. Kama dallat al-ayatul akhirah ala anna fil Qur'ani ma yastanbituhu ulul albab bi ijtihadihim. Wa idza kana Allah qad hattana 'ala at-tadabbur wa ta'abbadana bin nadhari fil Qur'ani wa istinbatil ahkami minhu, fa hal yuqal an yakuna ta'wil ma lam yasta'thirullahu bi ilmihi mahzuran 'ala al-ulama ma annahu tariqul ilm. Nah, kata Syekh Az-Zahabi ya menyampaikan dalil argumentasi yang membolehkan tafsir birra'yi ini. Pada ayat-ayat ini Allah memerintahkan kita tadabbur, Allah memerintahkan kita untuk tazakkur, Allah memerintahkan kita untuk istinbat, ya. Dan ketika Allah perintahkan hal-hal seperti ini, fahal yuqal, apakah bisa diterima akal an yakuna ta'wil
Ya, apakah kita bisa menerima secara logika akal bahwa ilmu atau perkara-perkara yang Allah tidak sembunyikan ilmunya, artinya yang Allah perintahkan untuk setiap manusia mencari jawabannya, bukan ilmu yang secara khusus milik Allah yang Allah saja yang tahu, itu kemudian menjadi persoalan yang dilarang gitu. Artinya kalau ada masalah, dan ini yang paling banyak di dalam syariat, bahwa banyak perkara yang Allah membiarkan dan malah mengizinkan ya setiap orang yang mampu melakukan ijtihad untuk berijtihad. Nah, kalau misalnya hal itu dibolehkan, kenapa kok kemudian dilarang tafsir bil ra'yi ini kepada para ulama? Bahkan ulama itulah yang menjadi thariqul ilmi. Bahkan para ulama itulah yang menjadi jalan ilmu itu tersampaikan kepada orang yang tidak tahu gitu. Nah, ini menunjukkan tafsir bil ra'yi itu didukung oleh ayat Al-Qur'annya. Lau kana dzalika lakunna mulzamina bil isti'ari wal i'tibari bima la nafham. Kalau seandainya tafsir bil ra'yi itu tidak boleh, berarti kita seakan diwajibkan untuk iktibar, diwajibkan untuk mencari ibroh ya dari Al-Quran atas sesuatu yang kita nggak tahu ya, dia tentu kontradiksi ya. Nggak mungkin kita bisa mengambil ibroh dari sesuatu yang kita tidak ketahui apa ibrohnya gitu ya. Ini namanya kontradiksi. Wali mafhumal katsir min kitabillahi ta'ala. Dan kalau tafsir ra'yi tidak dibolehkan, akan banyak sekali kandungan yang ada dalam Al-Quran tidak bisa dipahami oleh umat Islam khususnya atau umat manusia pada umumnya. Nah, jadi ini ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan, bukan hanya menganjurkan, tapi memerintahkan untuk berijtihad. Tentu dengan syarat orang yang boleh berijtihad adalah ulil amri minhum la'alimahul ladzina yastambitunahu minhum, yaitu para ulama saja, ya, bukan orang sembarangan. Kemudian yang kedua, dalil kedua ya, lau kana tafsiru bir ra'yi ghairu jaiz lama kana al-ijtihadu jaizan. Kalau tafsir bir ra'yi itu tidak boleh, ya maka ijtihad konsekuensinya juga tidak boleh gitu ya. Padahal ijtihad itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam Islam ya. Dan kalau ijtihad itu tidak boleh, wala ta'attala katsir minal ahkam. Lah kalau ijtihad itu tidak boleh, akan banyak sekali hukum-hukum yang menjadi dasar dijalankannya syariat ini bagi umat manusia akan terhenti. Karena masalah-masalah manusia itu terus terbarukan. Persoalan manusia yang dihadapi itu terus terbarukan. Kalau misalnya ijtihad dilarang dan kemudian tidak boleh ya menggunakan akal untuk mencari jawaban atas masalah yang sedang dihadapi, maka akan banyak ya persoalan-persoalan yang tidak ada hukumnya, dan itu tentu tidak dibenarkan. Wa hadza batil. Ya wa hadza batilun bayyanul butlan. Tentunya adalah perkara yang sangat batil. Ya, tidak membolehkan ijtihad itu sangat batil sekali. Karena akan menyebabkan banyak masalah yang tidak ada hukumnya, atau dalam bahasa hukum akan banyak masalah yang menjadi kekosongan hukum gitu ya. Jadi masalah tapi nggak diketahui hukumnya apa, nah itu nggak boleh. Bertentangan dengan prinsip Islam bahwa ma min amrin illa wa fi hukmullah ta'ala. Bertentangan dengan prinsip bahwa setiap masalah pasti ada hukum Allah di dalamnya. Jadi harus dicari tahu hukum Allah itu bagaimana. Nah, cara mencari tahunya bagaimana kalau hanya dibatasi dengan riwayat dari Rasulullah, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in yang terbatas di masa mereka? Ya kan nggak bisa. Jadi setiap generasi harus berijtihad. Wa dzalika li anna babal ijtihad la yazalu maftuhan ilal yaum amama arbabihi. Karena yang namanya pintu ijtihad akan terus terbuka di hadapan orang yang mampu berijtihad sampai hari ini dan bahkan sampai hari kiamat. Wal mujtahidu fi hukmi syara' ma'jur. Dan seorang mujtahid untuk mengetahui hukum syariat akan dapat pahala. Ashaba wa akhta, apakah dia benar atau salah gitu ya. Jadi mujtahid itu mau dia benar atau salah tetap dapat pahala, karena memang itu tuntutan agama gitu ya. Wa Nabi SAW lam yufassir kulla ayatil Quran. Dan juga faktanya Nabi itu belum menafsirkan semua ayat Al-Quran. Walam yastakhrij lana jami'a ma fihi min ahkam. Dan Nabi juga belum ya menjelaskan kepada kita semua kandungan hukum-hukum Al-Quran. Ya, artinya beliau hanya menyampaikan apa yang memang dibutuhkan oleh masanya, atau menyampaikan kaidah-kaidah utama, kaidah-kaidah besarnya saja. Tapi rinciannya dan bagaimana penerapannya pada setiap masa dari masa-masa yang dilewati oleh umat ini, ya Rasul tidak menjelaskan secara detail. Ya, karena Al-Quran dan hadis itu bukan ensiklopedi. Al-Quran dan hadis itu adalah hidayah. Dan hidayah artinya adalah petunjuk. Petunjuk mananya apa? Yang digunakan oleh para ulama untuk mencari jawaban gitu. Bukan jawaban yang sudah jadi seakan-akan begini ya akhwat. Al-Quran hadis itu ya, Al-Quran hadis itu bukan seperti nasi goreng yang tinggal kita makan saja, bukan gitu ya. Tapi dia itu adalah, bisa kita gambarkan lah, ini seperti nasinya, bumbunya yang belum diracik. Dan yang nanti meraciknya adalah para ulama, disesuaikan dengan rasa dan lidah para orang yang ingin memakannya. Ada yang pingin pedas, ada yang nggak pingin pedas. Nah, disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang berbeda. Gitu. Nah, itulah cara kita memahami hubungan antar ijtihad dan sumber ijtihad. Ya. Nah, jadi
Intinya adalah ijtihad bil ra'yi itu sesuatu yang dibolehkan karena pintu ijtihad terus terbuka sampai hari kiamat. Yang ketiga, istadallu bima thabata min anna sahabata ridwanullah alaihim qara'ul Qur'an wa ikhtalafu fi tafsiri ala wujuh. Nah, juga didasarkan kepada argumentasi dan fakta yang tidak bisa diingkari bahwa para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menafsirkan Al-Qur'an dan berselisih dalam tafsirnya. Ya, wa ma'lumun annahum lam yasma'u kullama qaluhu fi tafsir Quran minan Nabi SAW, dan juga sesuatu yang faktual, ya, sesuatu yang tidak diingkari, sahabat Nabi tidak semuanya mendengarkan tentang Al-Quran dari lisan Rasulullah. Artinya ada yang beristihad di antara mereka, ya. Id annahu lam yubayyin lahum kulla ma'anil Quran. Karena Rasulullah juga tidak menjelaskan setiap ayat Al-Quran huruf per huruf kepada sahabat. Bal bayyana lahum ba'dha ma'anihi, tapi hanya menjelaskan sebagian saja. Wa ba'dhul akhar tawassalu ila ma'rifati bi uquli mujtihadatihim, dan sahabat mendapati makna dan ilmu dari ayat yang lain yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah melalui ijtihad mereka. Walau kana al-qaulu bir ra'yi fil Qur'ani mahzuran, kalau seandainya berbicara tentang Al-Qur'an dengan ijtihad itu tidak dibolehkan, lakanat as-sahabah qad khalafat wa waqa'at fi ma harramallah. Maka konsekuensinya kita akan tuduh sahabat telah jatuh kepada apa yang diharamkan oleh Allah, gitu ya. Jadi artinya begini ya, ikhwat. Sahabat itu berijtihad. Nah, kalau ijtihad itu tidak boleh dalam Al-Qur'an, berarti sahabat melakukan kesalahan, dan itu tidak boleh kita katakan seperti itu. Gak boleh kita menisbatkan sahabat telah melanggar aturan Allah berbicara tentang Al-Quran dan ijtihad. Padahal faktanya para sahabat berijtihad, gitu ya. Nah, jadi artinya ijtihad itu pun didukung oleh fakta sahabat yang melakukannya, dan maka ijtihad dalam Al-Quran bukan sesuatu yang terlarang, ya. Wa nahnu nu'idu sahaba minal mukhalafa wal jur'ah ala maharimillah. Dan kita berlindung kepada Allah untuk menuduh sahabat, ya, kita nggak boleh kemudian menuduh para sahabat itu berani melakukan pelanggaran terhadap apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kalau berbicara tentang Al-Qur'an dengan ijtihad itu terlarang, lalu sahabat kok melakukannya, berarti kita seakan menuduh sahabat melakukan sesuatu yang dilarang, dan itu tidak mungkin dilakukan oleh para sahabat. Maka menunjukkan kepada kita tafsir ra'yi sesuatu yang boleh. Karena kalau itu tidak boleh, tidak mungkin sahabat melakukannya. Ya, jadi ini menunjukkan tafsir ra'yi itu boleh karena sahabat melakukannya. Baik, dalil yang keempat, yang terakhir. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a li Ibni Abbas radhiyallahu anhuma faqala fi du'aihi lahu Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nah, juga didasarkan kepada doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Ini masyhur ya, bahwa Rasulullah SAW itu mendoakan Ibnu Abbas untuk beliau faqihhu fid din, bisa memiliki pengetahuan yang mendalam tentang agama, wa 'allimhu ta'wil, dan diberikan pengetahuan tentang ta'wil atau tafsir, ya. Falau kana ta'wilu maksuran 'ala as-sama'i wan naql kat-tanzil, kalau seandainya ta'wil yang dimaksud itu hanya terbatas pada periwayatan yang datang dari Rasulullah saja, lama kana hunaka fa'idah li takhsisi Ibni Abbas bi hadzal du'a, maka tidak ada manfaatnya doa ini dikhususkan untuk Ibnu Abbas. Ya, kalau misalnya takwil itu diketahui hanya lewat riwayat dari Rasulullah, nggak mungkin Rasul mendoakan secara khusus Ibnu Abbas, karena sahabat yang lain pun mendapati apa yang datang dari Rasulullah, gitu. Nah, berarti menunjukkan doa khusus Nabi kepada Ibnu Abbas ini lebih daripada apa yang mereka dengar dari Rasulullah. Karena yang mendengarkan riwayat dari Rasulullah bukan hanya Ibnu Abbas, ada sahabat yang lain, ya. Padahal dzalika ala anna ta'wil alladzi da'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam li Ibni Abbas amrun akhar wa ra'an naqli was sama'. Maka ini menunjukkan bahwa doa khusus Nabi kepada Ibnu Abbas, tentunya adalah dalam konteks di luar, ya, riwayat-riwayat tentang tafsir Al-Quran yang datang dari Nabi. Dan itu tidak ada lain kecuali maknanya adalah dzalika huwa tafsiru bir-ra'yi wal ijtihad. Ya, maka doa Nabi kepada Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwa Rasulullah mengizinkan, seakan Rasul mengizinkan Ibnu Abbas untuk berijtihad di luar tafsir Al-Quran yang diterima lewat riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa hadza bayyinun la iskala fihi, dan makna ini sangat jelas, tidak ada masalah. Nah, jadi inilah argumentasi ya dari kalangan para ulama yang membolehkan tafsir bir-ra'yi. Nah, kesimpulannya bagaimana ya akhwat? Kesimpulannya bagaimana kita memahami perdebatan antara dua mazhab ini, ya? Walaupun kalau kita lihat sih Syekh Az-Zahabi cenderung menguatkan argumentasi yang membolehkan, ya. Jadi Syekh Az-Zahabi itu mengatakan sebenarnya boleh tafsir bir-ra'yi itu, tapi dengan catatan, ya. Dan kemudian sebelum masuk kepada catatan itu beliau ingin mengatakan annal khilaf lafziyyun la haqiqi.
Sesungguhnya sih perdebatan antara yang menolak dan yang membolehkan tafsir bil ra'yi itu sifatnya lafzi saja. Sifatnya lafzi itu artinya khilaf yang tidak ada hakikatnya. Ya khilaf yang sifatnya cuman argumentasi yang mengawang-awang, nggak faktual gitu, yang tidak ada efek terhadap terhadap apa yang nanti kelanjutannya seperti apa gitu. Tidak ada hakikinya. Ya, pada dasarnya sama seperti gini argumentasinya ya, atau khilaf lafzi itu gini ya, khilaf lafzi itu lawannya adalah khilaf maknawi. Ya, jadi khilaf lafzi itu adalah khilaf yang tidak ada samroh istilahnya, khilaf yang tidak ada buah dari perdebatan itu. Ya, tapi kalau khilaf maknawi adalah khilaf yang memang ada buahnya, ada hasilnya. Ya, kalau argumentasi contohnya begini misalnya, kita misalnya mengatakan saya mau pergi ke Bogor misalnya. Saya mau pergi ke Bogor. Ada yang lewat Depok, ada yang lewat Cibubur misalnya, atau ada yang lewat Bandung, tapi ujung-ujungnya sama semua ke Bogor gitu ya. Itu namanya khilaf lafzi gitu ya. Jadi arah jalannya berbeda tapi tujuannya sama, itu khilaf lafzi. Tapi kalau ada orang yang bilang saya mau ke Bogor, yang satunya lagi saya mau ke Lampung, yang satunya lagi saya mau ke Bandung. Nah, ini kan tujuannya beda-beda. Nah, itu baru disebut khilaf maknawi. Jadi khilaf lafzi itu adalah jalannya berbeda, tujuannya sama, itu khilaf lafzi. Tapi kalau khilaf maknawi, jalannya berbeda, tujuannya berbeda, gitu ya. Nah, dalam hal ini perdebatan ulama tentang tafsir bil ra'yi itu khilafnya lafzi, tujuannya sama sebenarnya, yaitu bahwa yang namanya tafsir Al-Qur'an harus betul-betul hati-hati dan itu adalah makna yang memang dikehendaki Allah. Itu tujuannya gitu ya. Tapi caranya bagaimana? Bisa saja lewat riwayat, bisa saja lewat ijtihad. Yang penting berhati-hati untuk menjelaskan dan berbicara tentang Al-Quran, karena itu mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang dimaksud khilaf lafzi. Nah, kita baca penjelasan Syekh Az-Zahabi. Bagaimana bayan penjelasan bahwa ini adalah khilaf lafzi? Nah, nakul ar-ra'yu kismani. Nah, Syekh Az-Zahabi mengatakan bahwa yang namanya logika akal itu ada dua. Ra'yun itu ada dua. Qismun jarin ala muwafaqati kalamil arab wa manahihim fil qaul ma'a muwafaqatil kitab was sunnah wa mura'ati sa'iri syuruti tafsir. Jadi ra'yu yang pertama adalah ra'yun yang sejalan dengan bahasa Arab. Satu, yang sejalan dengan penggunaan Al-Quran dalam bahasa Arab. Yang kedua, yang sejalan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga, yang sejalan atau ra'yun yang didasarkan kepada syurutut tafsir. Ra'yun yang didasarkan kepada syarat atau terpenuhi syarat-syarat seseorang boleh menafsirkan Al-Qur'annya. Nanti akan kita jelaskan bahwa Imam As-Suyuti mengatakan ada 15 syarat seseorang boleh menafsirkan Al-Qur'an dengan akal. Ada 15 syarat. Nah, jadi yang namanya tafsir bil ra'yi itu adalah tafsir yang pertama adalah tafsir yang sesuai dengan tiga hal tadi ya, sesuai dengan bahasa Arab, prinsip Al-Qur'an dan Sunnah, dan syarat-syarat mufassir. Wa hadzal qismu jaizun la syakka fihi. Ya, dan tafsir bil ra'yi yang memenuhi tiga hal ini tadi adalah tafsir yang dibolehkan. Ya, nanti disebut dengan tafsir bil ra'yi jaiz. Ya, wa alaihi yumalu kalamul mujizina lit tafsir bil ra'yi. Dan tafsir yang seperti inilah yang kita maksudkan dari kalangan para ulama yang membolehkan tafsir bil ra'yi. Jadi dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama yang membolehkan tafsir bil ra'yi itu maksudnya adalah pada tafsir bil ra'yi yang dibolehkan kalau memenuhi tiga syarat. Pertama, masih sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Yang kedua, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga, mufassirnya memang sudah memenuhi syarat sebagai seorang yang boleh menafsirkan Al-Quran dengan akal. Nah, jadi kalau ketiga hal ini terpenuhi semua, ya sudah tafsir bil ra'yinya adalah jaiz, dan dalil yang membolehkan maksudnya di sini. Wa qismun ghairu jarin ala qawanin al-arabiyyah wa la muwafiqun lil adillati syar'iyyah wa la mustawfin li syara'it tafsir. Dan ra'yi yang kedua, akal yang kedua adalah penafsiran Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalil-dalil syariat yang sudah diakui seperti Al-Quran dan Sunnah, atau tidak terpenuhinya syarat sebagai seorang mufassir. Wa hadza huwa mauridun nahyi wa mahfuz dhammi wa huwa alladhi yurma ilaihi kalam Ibnu Mas'ud. Dan inilah yang dimaksud dengan tafsir bil ra'yi yang terlarang, yang memang dicela oleh para sahabat. Dan disinilah ya, pada tafsir bil ra'yi yang kedua inilah kita memahami perkataan Abdullah bin Mas'ud yang berkata,
satajiduna aqwaman yad'unakum ila kitabillah wa qad nabadhuhu wara'a zuhurihim fa'alaikum bil ilmi wa iyyakum wattabaddu wa iyyakum wattanaddu. Akan datang sejumlah kaum, kata Abdullah bin Mas'ud, yang mereka ini mengklaim, mereka ini mengaku-ngaku kami berpegang kepada kitabullah. Yang mereka ini mengaku berpegang kepada Al-Quran, tapi sebenarnya mereka telah membuang Al-Quran di belakang pundak mereka. Jadi mengaku memahami Al-Quran, tapi sebenarnya tidak paham Al-Quran gitu ya. Ini akan ada kaum yang seperti ini. Maka kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, fa'alaikum bil ilmi, berpegang teguhlah kamu kepada ilmu. Wa iyyakum wattabaddu, dan jauhilah bid'ah. Bid'ah di sini maksudnya perkara baru yang bertentangan dengan syariah ya. Jauhilah perkara-perkara baru yang bertentangan dengan syariah, wa iyyakum wattanattu, dan jauhilah perkara-perkara yang memberatkan dirimu. Jadi seakan Ibnu Abbas ini ingin mengatakan begini ya akhwat, ada dua pendekatan tafsir bil ra'i yang tercela. Pertama yang terlalu membebaskan akal maka menciptakan bid'ah, dan yang kedua terlalu tekstualis maka akan menyulitkan dirinya, yaitu tanattu. Dan dua-duanya adalah tafsir bil ra'i ya, tafsir bil ra'i yang mazmum ya, tafsir bil ra'i yang tercela. Nah, jadi yang tidak tercela yang bagaimana? Yang tadi memenuhi 3 syarat itu tadi. Dan juga dalam konteks tafsir bil ra'i inilah kita memahami perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang pernah berkata, Umar pernah berkata, innama akhafu alaikum rajulain, aku takut kepada kalian dari 2 laki-laki atau dari 2 orang. Kata Umar, aku khawatir kepada kalian dari dua orang. Pertama adalah rajulun yata'awwal Qur'an ala ghairi ta'wilihi. Yang pertama adalah seorang yang mentakwil Al-Quran. Seseorang yang menafsirkan Al-Quran tapi tidak menggunakan makna yang dibenarkan. Ya, mentakwil Al-Quran tanpa menggunakan takwil yang dibenarkan oleh syariat. Jadi takwil yang menyimpang gitu ya. Nah, itu orang yang pertama. Jadi orang yang pertama yang dikhawatirkan oleh Umar adalah yang mentakwilkan Al-Quran ala ghairi ta'wilihi. Yang mentakwil Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan takwil yang dibenarkan oleh syariat. Dan yang kedua, warajulun yunafisul mulka ala akhihi, dan seseorang yang memperkarakan saudaranya kepada penguasa. Jadi yang mudah melaporkan gitu ya, kalau sekarang nih lagi viral ini buzzer-buzzer gitu ya, yang katanya melaporkan, ada yang dilaporkan Provinsi Syafruddin gitu ya. Ini orang yang dikhawatirkan oleh Umar ini ya, yang mudah melaporkan saudaranya dalam suatu perkara kepada penguasa hingga saudaranya dihukum gara-gara laporan itu. Nah, itu orang-orang yang tidak disukai dan orang-orang yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, tapi yang menjadi syahidnya, yang menjadi poinnya di sini adalah Umar mengatakan orang yang dikhawatirkan kepada umat ini diantaranya yang berbicara tentang Al-Quran tetapi dengan menggunakan takwil yang tidak sesuai dengan takwil yang benar, yang dikategorikan takwil fasid, ya takwil yang menyimpang. Baik. Wa kalamu id yaqul, dan juga perkataan Umar bin Khattab yang pernah berkata, ma'akhafu ala hadhil ummah, ma'akhafu ala hadhil ummah min mu'minin yanhahu imanuhu wala min fasikin bayyinu fiskuh. Kata Umar bin Khattab, aku tidak khawatir kepada umat ini yang memang kalau orang berimannya imannya jelas, atau kalau memang dia adalah orang fasik kefasikannya juga jelas. Walakinni akhafu 'alaiha, tapi aku khawatirkan atas umat ini adalah rajulan qad qara'al Qur'an hatta azlaqahu bilisanih. Tapi yang aku khawatirkan adalah orang yang membaca Al-Qur'an dan memahami Al-Qur'an tapi lisannya digelincirkan. Ya, lisannya itu disimpangkan kepada makna yang tidak diinginkan oleh Allah. Tsumma ta'awwalahu ala ghairi ta'wilihi. Lalu dia mentakwil Al-Qur'an dengan takwil yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, jadi ketika Umar berkata seperti ini, ketika Abdullah bin Mas'ud berkata seperti ini, maksudnya adalah mereka yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yun yang tidak menggunakan atau tidak berdasarkan kepada kaidah-kaidah penafsiran yang dibenarkan di dalam syariah. Nah, jadi intinya sekali lagi apa? Ya, seakan Syekh Az-Zabin ingin mengatakan tafsir birra'il jaiz itu harus memenuhi 3 syarat. Kalau tidak terpenuhi salah satu dari 3 syarat ini, maka dia tidak dikategorikan tafsir yang jaiz, ya birra'i jaiz. Pertama, sesuai dengan kaidah Arab, kaidah bahasa Arab. Yang kedua, ya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Al-Qur'an dan Sunnah, dan yang ketiga mufassirnya sudah memenuhi syarat sebagai seorang penafsir yang diterima dan diakui. Nah, sekarang atau pada pembahasan berikutnya kita akan membahas apa saja syarat
Ya, apa saja syarat asyurutul ilmiyah fi qauli tafsir bil ra'yi jaizan. Nah, ini temanya Syekh Az-Zahabi ya. Kalau saya nih, saya memberikan tema penjelasan dari tema ini adalah asyurutul ilmiyah fi qauli tafsir bil ra'yi jaizan. Ya, syarat-syarat keilmuan ya, syarat-syarat ilmiah seseorang boleh menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yunya ya. Atau kalau dalam kitab At-Tafsir wal Mufassirun, Syekh Az-Zahabi memberikan tema al-ulumul lati yahtaju ilaihal mufassir ya. Jadi apa namanya, ilmu-ilmu yang memang dibutuhkan oleh seorang mufassir agar tafsirnya itu dikategorikan tafsir bil ra'yi yang dibolehkan atau dibenarkan oleh syariat ya.